Menjawab pertanyaan Kris buat sarana santet. Memang bicara ilmu santet langsung berpikiran ngeri dan menjadi momok menakutkan. Hal ini sebenarnya kesalah kaprah orang menanggapi, karena menjadi korban informasi yang belum pasti yang terkadang dibesar-besarkan. Sebab orang cenderung mendengar tentang santet dari cerita orang, membaca cerpen atau kisah-kisah misteri di media cetak atau online, bahkan korban film atau sinetron juga konten yang meliput berbau misteri yang menayangkan santet. Ilmu santet, teluh, guna-guna, tarik nyono, tujuh, dan sebagainya itu memang ada. Tetapi jarang seseorang yang menguasai ilmu tersebut pamer dan nunjukin dirinya bisa melakukan itu. Jika ada yang koar-koar bahkan pasang iklan, garansi itu dukun penipu dan 1000% penipu. Laporin polisi saja ada pasal KUHP 252 yang langsung menjeratnya. Ilmu santet termasuk budaya kuno Nusantara dan ilmu itu sebenarnya percaya tidak percaya memang ada. Tetapi pemilik ilmu itu, tidak sembarang asal-asalan menggunakannya untuk menyelakai orang lain. Ada alasan mendasar sampai menggunakan ilmu tersebut. Jika kita sikapi terkait kearifan lokal dalam ranah budaya, tentu tidak langsung menyalahartikan. Tetapi banyak orang langsung menyatakan salah, sebab kurangnya ilmu pengetahuan. Sekarang kita kembali pada topik utamanya, apa Kris buat sarana santet? Jawabannya, yang pasti tidak. Santet menggunakan media lain, seperti tanah kuburan, kayu akar pohon tertentu, binatang tertentu, jenis logam berkarat, dan sebagainya. Keris dipakai dukun ada dua kemungkinan, satu sebagai piandelnya dan dua sebagai aksesoris gaya-gayaan agar terlihat mistis. Tetapi yang terjadi adalah yang nomor dua yang kita sering lihat, sebab dukun itu dukun korban film dan sinetron. Satu hal yang perlu dicatat, orang bisa santet tidak akan ngomong dan koar-koar dia bisa santet, sebab santet masuk ilmu sinengker yang harus dirahasiakan. Keris menjadi korban penyesatan publik yang diikut sertakan atas kejadian yang dikaitkan dengan santet. Membuat citra keris menjadi buruk di mata halayak luas atau masyarakat, sehingga anggapan orang tentang keris menjadi jelek, masuk ranah sesat, musyrik, sebab ada tokoh menyisipkan nilai kesesatan atas nama agama. Orang seperti ini yang sok tahu, karena pemikiran sempitnya, sebab dolane kurang ado, serawunge kurang oke, sinau agomone kurang jero. Ini yang membuat prihatin, keris menjadi korban ikut dikep musyrik, sarana pemuja setan, dan lain sebagainya. Kesalahan itu ada pada orang pelakunya, bukan bendanya. Keris bukan media untuk ilmu santet, sebab santet menggunakan media lainnya. Santet itu bentuk keilmuan yang menjadi kemampuan seseorang untuk mengirimkan sesuatu agar orang yang dituju sakit atau meninggal dunia. Jadi seorang yang bisa santet, tidak butuh keris untuk melakukan aksinya, jika sebagai piandel hanya sebatas kepemilikan pusakanya saja, jikapun menggunakan kekuatan esoterinya untuk sugestinya agar ritualnya cepat terkabul. Tetapi keris bukan untuk mengirim santet, emangnya keris itu, pak pos atau kurir yang kirim paket. Kita harus berpikir cerdas, semua informasi harus dipenggali dengan kebijaksanaan sikap. Boleh berbeda pendapat atau argumen, tetapi bicara apapun baik ranah spiritual, supranatural dan mistis dan sebagainya, tentu harus disikapi penilaiannya dari berbagai sudut pandang, tetap dicerna berpikir menggunakan logika. Membiarkan hal seperti ini banyak digemari, kita sinau bareng agar kita mengenal budaya warisan leluhur dengan kearifan lokalnya. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.